Gue sekarang lagi main nih rumah temen gue, Aldi. Rumahnya dia tuh gue tertarik dengan rumahnya dia yang ada studionya, terus ada garasi yang keren. Pokoknya ntar kita lihat aja deh kayak gimana deh. Jawab ada maksimalkan yang minimal. Iya. Pokoknya kita Bukan bahas betot ya? Bukan ya? Enggak, balik lagi menurut keyakinan gua. Adek. Oi. Wih. Mas Abdu. Aduh, ayo masuk. Ngapain? Buset, gue mau main ke rumah lu ini. Main. Gue tinggal di Goa sekarang, Mas. Itu slow living. Pohon semua nih ya. Saya nggak masuk. Gila nih gue kayak. Ayo masuk. Ini mau nggak? Hah? Mau nggak? Apaan itu? Ini cemilan. Cemilan ikan aja. Lu dari mana mau kemana ceritanya? Hah? Dari mana mau kemana? Gua dari kosan gue mau. Oke, dia adalah Aldi, teman gue satu kampus, tapi dia bukan Aldi Taher, tapi dia adalah Aldi Pink Pitch, karena dia adalah salah satu personil dari band Pink Pitch. Buat yang belum tahu Pink Pitch, searching di Spotify. Lihat nih rumah lu tuh, gue tertarik banget tuh ngeliat postingan lu di story gitu. Anjir, ini keren juga ya, kayak ijo-ijo Di kampung sih, Mas. ijo-ijo gitu kan. Jadi karena terlalu lelah gitu kan dengan rutinitas di Jakarta gitu, jadi kalau pulang ngeliat yang hijau gitu, jadi kayak udah hidup di desa, slow living. Keren banget sih ini ya. Ini lu nanam sendiri, Di? Dulu nanam sendiri gua, nanam dari kecil terus jadi segede gini, gedean sih gitu. Ini kayak masuk ke dalam. Masuk. Gua belum nawarin masuk. Dulu nih pohon hidup nih sekarang. Pohon mana? Kayaknya ini pohon mangga. Oh, ini pohon mangga. Pohon mangga itu udah mati. Dulu nih kakek gue yang nanam dari biji. Wah, lama juga berarti. Itu Udah lama dong. berarti sekitar ya Tapi udah keren sih, 35 tahun yang lalu kali. 25 tahun yang lalu. Terus sempat ditebangin karena banyak apa sih namanya? Benalu, namanya benalu tuh. Yang suka dia ngambat pertumbuhannya dia. Serangga ya? Enggak, benalu tuh kayak tanaman juga. Oh, Tapi dia numpang hidup di sini. kayak parasit. Parasit Oh, ya kayak gitu, kayak parasit pohon. Yang tanaman merayap ya? Tanaman merayap Iya, itu, iya, benar. iya, Jadinya gua dia tahu. kayak stres mati akhirnya. Oh, stres Terus ya, nggak pohon kurus bisa juga. stres juga. Bisa stres orang aja. Kerja mulu stres. Gimana pohon? Iya. Ya kan? Gitu. Lu mau ikut Gue mau lihat isi rumah lu nih. Oh, lu mau ngasih makan ikan nih? di jam sore? Gue tuh terakhir kesini nih belum jadi kayak gini nih kolamnya ya. Belum ya? Belum. Dulu kolam lele. Oh, dulu lele. Dulu kolam lele. Ini cakep banget ya, transparan gitu Lu ya. mau ngerasain ini enggak? Dicium-cium ikan. Dicium-cium. Kayak gimana tuh? Pinter dia. Latih. Ikannya gede banget. Kena kamera lu enggak? Enggak. Aman aja lah. Gue latih nih. Kali bisa gua Ikannya gede banget. Ini kasih makan gitu dong segede ini. jadi jadi nih ya pengen nasi sih man. Pakai nggak suka kalau nasi gitu. Ini gue latih. Siapa tahu dia pinter bisa lompat. Gitu ntar jadi kan gue bisa ngeduitin dia tuh. Iya, lu bikin Orang sirkus. ada datang sini Bikin sirkus. anak-anak kecil tuh kayak ikan sirkus. Jadi kan orang-orang sini jadi kayak ini ya satu anak goceng kan lumayan tuh. Lumayan sih Ya emang. kan buat ngeliat ikan sirkus, ikan Goceng. loncat ya kan. Gue latih. Lu naik sini. Sini. Di atas sono ngasih lempar-lempar. Makan kayak orang anak kecil lihat lumba-lumba kan gitu. Iya. Foto bareng ceban gitu. Tapi ini ikan apa aja ya? Kan koi semua. Ikan koi. Bukan emas ya? Emas enggak? Bukan Masih ya? keluarga emas kayak. Masih keluarga emas ya? Air tawar kan ya? Tertawar. Kan nggak ada hiu ini mas. Oh iya. Kalau ada hiu baru tuh ini kayak air asin, air laut. Nggak ada ini. Gede-gede banget loh. Cakep loh kayak. Biar kecil sih gitu ya. Sampai segede ini? Sampai segede ini. Berapa lama?
3 tahunan ada sih, tapi 3 nggak kecil banget, adalah lumayan. Gue tuh suka mas kalau ini pendapat pribadi, kayak di rumah tuh nggak terlalu hening tapi selalu ada suara yang selalu jalan setiap hari gitu di kuping kita gitu kan mas, walaupun kayak lagi jauh suaranya kecil atau apa gitu, kayak suara air gitu, terus ada terus jalan. Gue suka tuh gak yang hening banget suara apa gitu kan, gak ada suara apa gitu, Suara alam berarti. suara alam, Air ngucur. air ngucur gitu terus. Ya. Ya emang tenang banget. Makanya gue ngeliat postingan-postingan lo di Instagram tuh ya, di story. Ini kayaknya buat healing, dengerin. Tapi dengerin kalau musik emang air. terlepas Tapi tempat kerja juga ya. tempat kerja gue, nah kebetulan karena latar belakang gue kerjanya juga ke kantornya sih, lebih tepatnya kerja setiap hari tapi ke kantornya itu seminggu 2 minggu sekali, jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Jadi kayak gimana caranya dibikin nyaman lah. Tapi kayak percaya deh, maksudnya ketika kita ngelihat satu tempat ini kayak enak banget nih tinggal di sini, tapi kalau lu tiap hari di situ pasti ada jenuhnya juga. Iya sih. Gitu. Ini lagi. Tetap gitu biar kita buka Cuma pintu. berarti lu pengen gua rombak lagi apa ya gitu? Kadang pengen kayak gitu, apalagi ya gitu. Atau kayak misalkan gue liburan, mendingan gue ke Jakarta gitu, liburan ngeliat lampu-lampu kota Jakarta. Itu liburan tuh. Kalau ya gue ke gunung ya gue udah ngeliat hijau-hijau juga kayak gini. Enak pantai kalau nggak. Ini kalau pagi mas, lu bisa ngeliat bajing. Bajing Loncat. Bajing Bajing itu tupai kan? tupai, sejenis tupai kayaknya. Tupai apa musang? Beda dong sama musang. Musang gede. Musang gede ya? Bajing dia kecil ya, bajing kayak tupai, bener tupai. Oh, tupai. Kalau pagi dia sekitar, kalau gue baca flow-nya tuh, anjay baca flow tupai. Dia jam 6 sampai jam 7 lah dia suka keluar. Oh. Dulu tuh lebih lebat lagi. Iya, gue terakhir Kita gitu. dulu sini kan Lebat banget lebat, tuh. pohon jati lebih banyak. Iya benar. Sekarang Gitu. dipangkasin ya? Karena waktu itu bokap yang nanem, itu dipanen. Jadi panen. Pohon jati. Pohon jati. Terus karena takut juga mulai kayak pikiran kalau rubuh takut nyeban rumah atau apa gitu kan. Jadi yang udah dia tinggi banget mas, tingginya bener tinggi banget kan. Jadi apalagi yang dulu kan depan juga yang Iya. waktu itu datang kan banyak banget tuh kan. Nah itu udah mulai pada ke jalan yang listrik, jadi daripada nanti kenapa-napa kena orang atau apa gitu akhirnya dipakai-pakasin. Nah kalau mau motong kan kita yang bayar duit kan. Nah jadi ketika ada waktu itu orang mana gitu dia datang mau bayarin ya udah sekalian aja deh, gitu. Karena jadi terang sih, jadi terang. Cuman itu ekosistemnya ya enak aja. Gue suka masih burung liar tuh banyak, burung liar Pagi-pagi tuh. pagi-pagi, burung-burung bukan cuma burung gereja tapi gue bisa burung-burung. Lu dibangunin sama suara burung berarti ya? Bangun Burung, tidur ya? bener, burung banyak. Dulu kalau ekosistem dulu tuh gue masih kayak ngeliat burung puyuh, dia kan nggak terbang tuh masih di bawah. Gua ngeliat Lu ambil telurnya nggak? telur puyuh, telur nggak tahu puyuh. tuh di mana tuh adanya. Bango Lumayan dulu tuh itu. banyak bango. Oh, bango banyak. Bango kalau kayak sekitar subuh tuh. Tapi sekarang udah jarang banget kayaknya. Musang masih kadang-kadang musang, ular sih tapi tantangan. Ular juga banyak. Banyak. Pernah mas? Hampir kadang-kadang suka Oh masuk. iya benar Ular juga sih ya. banyak. Musang kesini juga main kesini. Musang main. Tenggarangan, Ambil tahu ini. Tenggarangan nggak lu? Hah? Tenggarangan. Apaan tuh? Kayak musang, tapi dia warna hijau. Dia suka nyebrang di jalanan tuh, cepet banget. Kayak musang. Kayak musang. Panjangnya itu. Sama mirip, tapi kan Emang kalau hijau? musang warna Bulunya hijau. bulunya coklat. Oh bulunya coklat. Bulunya coklat. Namanya Tenggarangan. Tenggarangan. Dia lebih introvert sih, kayak nggak akrab sama siapa-siapa gitu maksudnya. Kalau musang kan masih ada yang musang lovers tuh, piara yang Iya. orang-orang yang hobi musang masih ditenteng-tenteng di sini gitu kan. Kayak kalau Tenggarangan enggak, emang liar banget aja. Dia ngeliat orangnya kabur. Dan di sini masih banyak. Jadi kayak ekosistemnya tuh gue ngeliat masih ada gitu ketika si musang suka makanin ular gitu kan. Jadi
kalau kalau si tenggarangannya nggak ada, ularnya nanti takutnya tambah banyak. Tapi kalau ada tenggarangan, ularnya itu ya nggak seimbang lah gitu ekosistemnya gitu. Itu lu lihat juga di sini. Lihat. Anjay. Sama ini sih kemarin Banyak banget ya. apa? Emang masih hutan Kayak banget. komodo apa kayak komodo? Ada loh. Bukan, Bunglon. bukan. Apanya kayak komodo? Gede. Biawak. Biawak. Ada. Gue kaget banget. Gue di dalam nih di kamar. Kayak kelepak. Apaan tuh ya? Apaan nih? Gue lihat Gede dong. pas gue buka pintu, dia di sini nih di bawah. Dia juga kaget gitu kan, dia kayak kaget gitu. Itu kan kalau biawak kaget tuh kayak standing gitu kan dia. Situ dia lari langsung kaget. Dia masuk paha. Dia masuknya dari mana? Oh, dari situ Enggak, kan. nggak dari sini. Waktu itu ini belum jadi ditutup gini. Oh, dia bisa manjat. Enggak, waktu itu belum ada tutup. Oh, ini. belum ditutup. Belum. Jadi tuh Oke. itu ada pohon tetehan. Oke. Ada pintu emang, tapi ini kan pohon tetehan. Jadi itu masih banyak rongga lah. Gitu. Makanya gara-gara Tadinya masih itu kebuka aja ya? masih kebuka. Oh. Itu pohon tetehan jadi kan ada sela-sela gitu kan. Jadi dia masuk dari situ karena mungkin ngeliat ikan. Oh, masih pagar ini ya? Pagar ini. Nggak ada pagar. Oh, nggak ada juga? Nggak ada pagar. Ngelos aja. Pohon tetehan itu kayak yang depan sih. Kayak yang depan. Iya. Pohon-pohon gitu. Kan dia suka ada celah-celah gitu Iya. kan. Nah dia masuk dari situ. Karena mungkin ngeliat ikan atau apa, kali itu ngeliat air gitu. Jadi Kiranya. dari sini. Tapi emang gue suka ngeliat dia di kebun sebelah. Gede lah, gede. Emang suka ada gitu. Oh, ada ya? Jadi kalau ada juga emang gue dimin aja, maksudnya ya udah lah emang gue bisa. Dia emang masih hutan banget apa gimana? Lumayan sih karena kosong aja gitu kan di hutan. Kadang-kadang tuh dulu suka ada yang datang pemburu bajing gitu kan. Pemburu bajing. Malam-malam gitu. Karena kan nggak ada pagar juga gitu, jadi orang masih bisa masuk. Kalau yang kebun sebelah, jadi suka kayak waktu itu kayak gue tegur baik-baik gitu kayak Mas bajing sini jangan di ini ya tembakin gitu. Misalkan kayak ini emang gue yang piara, emang gue yang lepasin di sini gitu. Oh gitu. Kadang-kadang gue tegurnya kayak gitu. Ya dia ngerti sih, dia nyari tempat lain. Ya dipikirkan juga ini hutan aja gitu kan. Iya, Gue bilang enggak, ini masih area tanah keluarga gitu kan. Jadi nggak bisa dimasukin sembarangan. Karena kayak gue pikir emang ekosistemnya gitu Mas. Kayak enak lu pagi-pagi ngeliat bajing. Dia hinggap di pohon-pohon, ada burung, ada suara-suara itu gitu, pagi-pagi. Asik sih. Kayak backsound di YouTube tuh. Iya. Nah, gue mendapatkan Real soundscape itu tuh secara real. Suara air, Iya. burung. Jadi kayak kakek gue dulu kalau misalkan bilang, lu kalau mau piara burung ya lu piara pohon. Bakal nangkring ya dia. Bakal nangkring. Apalagi kalau pohon buah gitu, pasti itu ada burung. Kalau lu kayak piara burung tapi dia bebas gitulah. Kayak lu punya aviari tapi aviari lu lepas aja. Kalau menurut gue ya. Menurut kakek gue dulu. Oke, kita lanjut yuk. Mana dalam nih? Ke dalam dong. Gua minum apa Mas? tar aja. Kopi. Ntar aja. Masuk. Aman. Selamat Nah, datang. ini dia nih. Kamar lu ya. Bukan ya? Bukan. Ini ruang kerja. Ruang makan dan ruang cari makan. Ruang makan sama cari makan. Ruang makan dan ruang cari makan gitu. Wah, ruang gila nih. dapur. Iya, ini ada dapurnya nih tuh. Dapur, benar-benar dapur. Ini dapur. Dapur gue nggak menghilangkan esensi dapur kok. Kalau emang dapur tuh ada penggorengan, ada. Masak di sini lo, masak-masak. Masak sih. Jadi gue masak sih. Tapi gue malu Mas direkam-rekam gini. Ngomong apa lagi nih? Anjay, keren banget sih ini. Keren banget sih. Gue Nih. ongkos boleh Mas? Enggak. Gak apa-apa, aman. Loh, ada kucing ya? Kucing liar. Ini kucing lu. Oh, kucing liar. Kucing liar. Kucing gue ada di dalam sih. Ya, dia deketin dah. Ini ada 2 meja kerja nih. Ada dua meja kerja. Ada 2 meja kerja nih. Ini punya siapa nih? Ini punya istri gua. Ini bini lu. Tiara ya? Tiara. Ini tempat lu. Ini tempat gua. Nah, ini yang biasa gue lihat di story lu nih. Story. Anjay, ini keren banget sih. Iya, Kerjanya. aslinya. Ruang kerjanya tuh asik banget sih.
Sebenarnya gue cuma melakukan apa ya? Ini gua sih, maksudnya memaksimalkan apa yang minimal gitu. Memaksimalkan yang minimal. Maksimalkan minimal. Iya, iya. Contoh, kayak misalkan gue waktu awal-awal nikah nggak punya, maksudnya gue cuma satu kamar doang gitu. Terus di tahun besoknya ketika ada rezeki tapi rezekinya nggak banyak gitu kan. Kayak bini gue pengen minta bikin dapur, terus tapi gue juga perlu ruang kerja kan. Karena waktu itu di tahun pertama tuh ruang kerja gue nyampur sama kamar kan. Oh. Terus nah meja inilah yang gue pakai. Kenapa waktu itu ini tau gak gue mesin di siapa? Gue mesin di Asmi. Jasmi. Asmi. Ah, Asmi. Oh. Sebelum ada apa sekarang dia? Gerak cepat jauh. Gerak cepat tuh ininya dia ya? Ya apa IO. Kantornya dia. Oh, kantornya dia. Dia yang suka bikin boots gitu. Dia IO kan? Sekarang? Bukan IO sih, bikin boots. Oh. Kayak yang di PRJ gitu. Gitu. Nanti lu boleh tuh mas. Iya. Oh ngobrol sama dia tuh orang keren Gerak gitu. cepat ya. Terus karena emang gue sahabatan sama Asmi, terus dia baru ngerintis kayu. Ini bener-bener the real tangannya dia ya yang bikin gitu. Oh iya. Bener-bener dia baru awal-awal. Om, gue mau bikin usaha ini nih furniture. Gitu tuh. Masih kayak di workshop lamanya dia dibikinnya gitu. Jadi bener-bener masih kayak dulu dibilang gue punya ini nih bikin kunci-kuncian Jepang. Itu meja-meja Jepang tuh kuncinya tuh kayak gini gitu. Bener-bener karyanya dia. Kalau sekarang kan maksudnya dia udah punya anak buah lah, udah anak buahnya ngerjain gitu. Kalau itu masih dia nih. Masih yang bikin ya. Jadi awal-awal karena gue gitu mau nikah, Om, budget gue juga nggak banyak nih, gitu udahlah, gitu ada budget sekian, tadi bikinin, gitu. Nah kenapa panjang? Karena waktu itu gue sama bini gue berdua. Nah gue pikirnya ke depannya itu ada 4 laci tuh ya. 4 laci dua-dua. Dan gue pikir ke depannya tuh suatu saat ketika gue ada rezeki lebih, terus bisa pindah tempat, nah mejanya jadi punya bini gue sendiri. Karena dia kan ngejahit gitu, dia ngedesain sama ngejahit. Dia bisa ngejahit mas, tuh mesin jahit. Oh itu mesin jahit? Jahit, jadi kan produk-produk Morvana tuh kalau sebelum dieksekusi vendor, apalagi dulu tuh awal dia bikin sampel jahit dulu dia sendiri. Yang pots itu ya? Pots itu benar. Iya. Jahit dulu sendiri gitu. Segala macem, jadi gue plotting dulu tuh. Nanti ketika ada rezeki lebih, ini jadi meja lo nih. Jadi sebelah mesin jahit, sebelah bisa buat jadi naruh laptop dan segala macamnya kan. Ini 2 elemen yang beda, kelihatan banget sih. 2 elemen yang berbeda. Kelihatan banget ini yang cowok mana, yang cewek mana ya. Tuh. Tapi gue justru suka warna-warni gini. Iya ya, pink speed banget ya, pink peach nggak tuh warnanya? Ya. Pink peach tuh warna-warni kan? Warna-warni si vibrance, gitu, mood ceria. Mood ceria betul. Jadi itu gue juga suka kok. Seperti gambar-gambar warna-warni. Ini teleponnya bisa nih? Enggak dong. Oh tapi bisa diangkat. Itu lihatnya cuma sampai 6. Oh iya. Kok dia cuma sampai 6 ya? Gue beli di Mall Rongsok dulu banget. Nggak bisa balik lagi? Bisa dipencet ininya. Oh ininya? Oh. Kayaknya dulu telepon ini. Itu ada banyak sih iPhone. Bener nggak no iPhone? Iya nih. iPhone nih. Ini iPhone nih zaman dulu. iPhone tuh. Kayaknya telepon gue nggak ngerti apa telepon di Mall Rongsok. Di Mall Rongsok. Mall Rongsok situ kan? Mana? Depok kan? Dulu banget tapi. Tapi kok cuma 6 angka ya? Nah, maka mungkin telepon-telepon kayak buat kamar-kamar. Wah, era dulu mungkin kali ya, kayak bekas hotel atau apa gitu. Oh Tadi iya betul. Warna. Ini warna dari sononya? Enggak gua warna ulang. Oh, warna ulang. Waktu itu gue beli kebutuhan props foto. Oh. Itu gue nyari terus ada ini itu warnanya juga putih doang tapi warnanya putih gading lah warnanya. Oh iya putih. Kayaknya ini buat bekas hotel atau apa kali benar. Makanya cuma 6. Oh iya benar. Atau nggak tahu juga. Benar. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ya gitu kayak YouTuber. Teman-teman ada yang tahu. Coba nanti tolong itu tuh. Iya coba ini. Apa ya? Ini bekas apa nih teleponnya? Mereknya iPhone nih. Merek iPhone. iPhone loh, Bre. Mereknya nggak ada yang berubah, aku cuma nge-replace warnanya aja. Gitu. Dari sana kabelnya udah coklat. Ini apaan ya? Yang bulat-bulat ini. Ini tuh gini. Oh lampu.
Astaga, keren banget anjay. Iya. Oh, lampu. Nah, masih Oh, bisa diredupin. diredupi. Kalau touch-nya apa sih? Ya, punya lu sih emang. Sebenarnya gue baru kemarin sih caranya. Oh, ada. Itu kaca bukan sih? Kaca, Bukan kaca. ya? Kaca. Tapi touch-nya di situ ya. Ada kok coba nanti di keranjang oranye, keranjang kuning. Banyak Ada, kuning gua TikTok beli. berarti ya? Lu beli di TikTok? Enggak, gue beli di Shopee. Oh, di Shopee. Shopee. Ada lagi lewat waktu itu gue, lucu kayaknya gitu. Nih musisi banget ya nih, tuh ada gitar. Tuh. Ya, Ini apa namanya? Efek ya? efek Efek nyamuk. Ada Efek buat main buat nyamuk. Oh iya, kalau sore banyak ya nyamuk ya. Gue pasti Iya. pakai King Kong. Iya, bener. Tuh, musisi banget. Ini gitar pertama lu yang mana? Bukan ini ya? Bukan antara dua ini ya? Enggak. Ini punya temen gue sih. Oh, ini punya temen lu. Ini? Gitaris Pink. Ini punya gue. Oh, ini punya lu. Udah pink. Udah Pink. Gue ganti dulu tuh warnanya. Oh, ini punya temen lu, gitarisnya Pink Pitch. Ya. Oh. Oh, udah nggak ada gitar pertama gue. Udah nggak ada ya? Gitar pertama gue tuh Lu jual? enggak ada, tapi udah kebongkar-bongkar gitu. Elektrik, gitar elektrik atau? Elektrik. Oh. Jadi dulu tuh SMP kelas 1 kayaknya. Gue lupa deh antara SMP kelas 1 atau SD ya, SD kelas 6 gitu. Gue dibeliin alat musik saya bekas itu tuh. Drum tuh Hurricane jadul sama gitar Washburn tuh. Terus warnanya kuning. Gue era itu gede banget tuh. Kenapa harus warna kuning ya? Itu. Padahal kok sekarang keren-keren aja sebenarnya warna kuning. Cuman saat gue kecil Kan tuh warna banget tuh, warna Pink Pitch kan? ya kan gue SMP gue kan nggak tahu maksudnya Iya, belum apa tahu. sih nih? Iya. warna dangdut banget tuh gitu tuh kayak warna kuning banget. Norak banget sih ini gitu ya. Karun banget gitu kan. Sama amplinya Regio. Dulu tuh bukan ampli, zaman dulu bilangnya salon. Salonnya nih Regio nih gitu. Kayaknya itu emang bekas orang-orang dangdut dulu belinya di alat-alat itulah. Cuman tuh gitar pertama gue tuh. Nah tapi pas gue lihat setelah gedean ya, gue ngeliat di belakang tuh ada tulisannya kan tahunnya gitu. Terus Washburn-nya dia special edisi. Ada tulisannya tuh kayak signature Nuno Bettencourt. Gitaris Extreme, ada band jadul namanya Extreme. Extreme Metal? Band. Bukan dong. Ini Extreme band apa? Lagunya yang paling band rock kayaknya ya. Extreme. Gue kurang tahu sih. Tapi yang paling pop lagunya apa? Extreme band jadul ya? Band jadul yang bawa. Gue nggak tahu lagi. Ini. Lu gue lupa lagi. Ada yang satu gitar yang pop banget tuh gitu. Gue lupa lah. Gue lupa. Gue juga nggak tahu. Gue lupa. Nah, signature dia lah. Oh. Gitu. Terusnya di bawah tuh ada tulisan kecil gitu. Signature Nuno Bettencourt gitu. Oh gitu. Pas gue tahu signature dia dan ini ternyata band luar ya? Extreme? Band luar. Oh. Gitu. Anjay. Namanya Extreme. Pasti lu tahu mas lagunya. Dapat aja ya. Ntar nih, gue sambil buka di sini. Kayaknya pasti lu tahu deh. Yang ini lucu. Synthesizer. Ini piano lama lo atau beli second? Bisa kan? Synthesizer. Iya. Ini loh. Pasti lu tahu More Than Words. Oh iya. Tahu. Tahu gua. Ya kan? Oh ini ekstrim ya namanya. Oh iya. Yang paling pop yang gue kira bisa metal terima aja, lah gue gitu. kira band metal ekstrim. Gitu tuh. Iya tahu gue. SMP lah kayak gue denger. Iya gue juga dengerin ini Modern World. Iya. Dulu tuh ada gitaris Jepang jago namanya Sung Ajung. Terus dia mainin tapping lagu ini tuh. Era itu gue ini keren banget nih. Nah, balik lagi si Washburn tuh signature ini. Tadi gue nggak tahu dulu Nuno Bettencourt apa sih gitu kan. Pas gue cari tahu Nuno Bettencourt tuh apa. Oh, dia gitarisnya ekstrim gitu. Dan gue ngeliat gitarnya ori.
Tapi ada kayaknya pas gue kuliah ya, ada fase tuh tiba-tiba gitar lama gue kayak gue apain ya, kuningnya masih gede lagi gue gitu, gue amplas lah, semuanya tuh gue bongkar gitu. Terus ternyata gue tipe kal yang bisa bongkar nggak bisa pasang, bongkar doang nih, ngamplas terus sama ini males kerjain setengah terus habis itu males, jadi gue baru ngamplas diemin depan. doang dah. Ngamplas gue di depan nih, ngerok semua si cat depannya, belakangnya masih ada kan ya. Iya. Oh mager lagi gitu gue, mana lama gitu kan. Terus ngamplasnya nggak ada mesin, nggak ada alat, cuma pakai tangan. Kayak udah deh gitu. Udah terus sampai sekarang nggak gue. Udah nggak lu sentuh-sentuh lagi. Gue sentuh dengan masih gue simpen tuh isi jeroannya, gue taruh kotak. Kan semua gue main asal putus-putusin aja kan. Gue juga ngerti tuh 10 semua. 10 apa ya bilangnya? Pick up. Jadi pick up tuh 10. Yang pick up ya. Oh itunya ya. Dalamnya kan gue bongkar, gue putusin, jadi satu kotak. Terus necknya juga gue copot, udah tinggal body sama neck gitu. Udah, jadi kayak gitu, jadi artefak aja sekarang. Pengen banget sih gue maksudnya ngebalikin lagi tuh jadi seperti semula gitu. Kayaknya selain itu gue dulu kayak kenapa harus ini ya? Kenapa harus gue amplas-amplas gitu? Biarin aja udah signature emang kayak gini gitu. Ada sempet misalan itulah. Terus sama Banon pernah dicoret-coret gitu, jadi di apa namanya, tanda tangan bukan jadi gitarnya kan shape-nya tuh shape bentuk kayak Fender apa sih kalau di gitar tuh Stratocaster standaran aja gitu, bentuk standaran. Nah aku pengen waktu itu tuh pengen banget punya gitar Jaguar lah, gitar bentuk-bentuk body shape kayak gini nih, offset shaping offset gitu kan. Nah, sama Banon di desain tuh di bodinya dicoret gitu pakai pulpen kan. Bukan spidol. Enggak pakai pulpen gitu tuh di kayunya itu tuh. Nih dipotong nih Al nih. Ini potong nih. Oh iya. Nih. Oh anjing lah kenapa dicoret-coret kan jadi. Enggak dipotong nih gini-gini nih gitu. Itu bercandaan sih. Iya, pengen dirombak ya bentuknya. Cuman kayaknya gua aja ngebenerin nih gitar males, apalagi gua harus nih motong-motong nih body, makin males aja tuh. Jadi udah. Sekarang enggak gua terusin proyek itu. Pengen sih gue ini lagi. Akhirnya nabung gue baru kesampean deh di 2021 kayaknya. Gue kesampean di Jaguar gitu. Ini ya. Ini sampai 2021. Offset sih gitu. Gue pengen banget kayak nabung. Akhirnya sampean. Gitar sama efeknya. Efek udah dulu zaman mantra. Udah duluan. Oh zaman mantra ya? Zaman mantra. Beberapa lah ketinggalan di mantra. Dari zaman mantra dulu kan dulu mantra pakai akustik kan. Iya. Dia pakai akustik ini yang kemana-mana. Ini nih akustik yang buat mantra nih. Buat mantra mana aku pakai. Iya mantra akustik tuh. Akustik kakak main itu pakai akustik biola kan ada biolanya. Akustik biola. Iya. Terus dulu format awalnya yang ada asli pakai bawahnya gitar atasnya bass. Oh, bass. Format awal. Gue lupa lagi nama alatnya. Iya, bawahnya gitar bukan atasnya bass betot ya? Bukan ya? Enggak, bass gede gitu. Oh iya. Senarnya banyak jadinya. Nggak tahu lah tuh dia tuh kenapa bisa kepikiran. Sama Asmi ya? Asmi. Iya. Kenapa kepikiran dia bisa bikin alat itu, beli alat itu tuh, beli gitar itu. Ini gue pokoknya terakhir kesini belum kayak gini deh nih. Ini udah anjir makin belum. Sorry. Makin keren banget. Terus di belakang ada apa nih? Kita ke belakang nih. Belakang ini adalah tempat dunia berbeda lagi nih. Kalau gue lihat sih dunia berbeda sih ini. Tempat gue tuh bilangnya kayak segala hal baik tumbuh di sini lah gitu. Segala hal baik. Tempat gue sebenarnya backyard. Gila sih ini. Buat apa tuh kan beda lagi kan dunianya. Kayak di sini tuh lebih tenang gitu. Main cave atau apa gitu maksudnya. Kayak buat gue sendiri atau apa gitu. Ini sih kayaknya ini garage ya. Garasi nggak nih? Ya sebenarnya garasi. Garasi nih kan? Sebenarnya. Anjay. Ini dunia yang berbeda sih kalau gue lihat. Iya mas. Ini otomotif nih masuknya nih. Apanya jadinya ya? Lu suka otomotif juga ya dia? Lumayan suka. Ini gue sebenarnya mau masih tulisan tapi mager. Oh tadinya tulisannya ya. Neon box gitu, neon box ala-ala gue mau kasih
tulisan apa gitu yang belum tahu ya apa ya. Cuman itu karena gue bayang mikir, gue nggak tahu pas tulisan apa ya, tulisan apa ya, nggak tahu lah. Kali temen gue kalau kesini kayak foto ronsen, jadi iya buat ronsen. Kayak Bang Jul punya ya tempat foto ronsen tuh di, kayak gue pernah ke ininya, kedai kopinya, museum of Toast. Lu pernah ke sana, Mei? Pernah ke sana. Gue pernah naruh mainan. Yang di mana? Yang di Cilandak. Oh, yang masih di Cilandak, masih tempat Dana ya berarti. Ya, oh kan, iya bener. Pertama kan ada lu. Iya, lu lagi ngapain tuh ya? Kalau nggak salah lu lagi mau ngomongin video klip apa tuh? Enggak, mau main aja sih gua. Oh, main aja ya? Mau main aja sih. Iya. Baru buka tempat itu. Mana anak mantra kan? Mantra kama? Enggak, anak Pink Pitch. Oh, udah Pink Pitch ya? Udah Pink Pitch itu. Oh iya. Di belakang Cilandak. Oh iya. Dia ada tuh buat ronsen. Iya. Ya kan di depan dia ada buat ronsen. Gua hafal. Aku udah sempet ngedrop mainan ke dia tuh. Oh, mainan apa? Monster-monsteran gitu lah. Gua kasih tau. Gede. Ya main sih. Ini apa? Bisa. Sebutannya apa tuh? Jadi dia musuhnya Ultraman, bukan? Muka itu bisa dibuka. Gitu. Musuhnya Ultraman bukan? Gue lupa lagi musuh Ultraman atau bukan. Godzilla, bukan ya? Kayak Godzilla gitu. Oh, kayak Godzilla. Belakangnya tuh ada ular-ularnya. Oh. Terus dia kalau dibuka kayak alien sih. Alien yang versus Predator, nah mirip alien gitu. Gede. 1x1. Oh, gede juga ya. Terus kalau kayak badannya dibuka, ada mainan kecilnya dulu tuh tapi udah hilang sih. Jadi dalam tuh ada alien kecilnya, ada alien kecil lagi duduk. Gitu. Oke. Kayak gue lupa juga tuh. Kayak lagi gue TK dapat dari mana, terus mainan itu selalu ada. Terus karena di sini ya pelantang-pelanting aja gitu, nggak hilang kemana-mana. Taruh di hijau daripada kalau bicara itu mainan kayak Toy Story ya gitu, dia hidup gitu kan, dia kan kasian yang nggak dimainin gitu, nggak ditempatkan yang tepat lah. Dan gua rasa maksudnya di tempatnya Bang Jul tuh sangat tepat tuh mainan daripada gua taruh di sini. Gua nggak terlalu hobi kayaknya mainan gua. Iya. Gua kayaknya nggak terlalu hobi mainan apa gitu. Tapi hobi lu yang lain ini otomotif nih. Nih garage. Mau mas, bagaimana? Gak apa-apa, kita lihat-lihat dulu nih tempat ini lu nih, garage lu. Tuh. Lu demen banget otomotif ya kayaknya ya? Apa gimana? Koleksi doang? Gua confirm sebelum dekat ya. Gak apa-apa, aman. Lalu nggak bisa ini. Gua ambil footage dulu aja. Emang gak bisa monetes ya kalau ada itu? Takutnya nggak bisa dolar kuning. Tapi bisa aja kayaknya. Tapi orang kalau rokok sih kayaknya enggak deh ya di YouTube. Enggak ya? Enggak. TikTok iya. Kalau di YouTube sih enggak, maraton. Oh iya. Ngerokok mulu tuh orang-orangnya. Jadi Deddy Corbuzier sama podcast yang lainnya pada ngerokok. Si Pras Teguh. Sebenarnya garasi. Tapi gua ini menurut keyakinan saya biar nggak salah tuh, menurut keyakinan saya gua suka tuh nggak terlalu garasi lah. Sini apa sih? Sini aja nih. Gua nggak terlalu suka kayak garasi tuh ya udah buat tempat naro kendaraan doang. Tapi kayak dia menjadi bagian area living room atau emang ruang keluarga bisa nongkrong. Jadi apa ya, jadi suka yang emang tertata rapi gitu, nggak cuma yang garasi udah tempat naruh mobil, naruh motor terus sembarangan buat naruh apa, sendal, sepatu gitu kan, atau naruh barang-barang apa gitu kan. Enggak, tapi gue kayak emang mereka menjadi bagian dari dalamnya rumah. Karena rumahku juga emang rumah tumbuh gitu kan ya. Rumahnya kecil gitu, dari kamar modular lah. Cuma kamar 5x5, terus bangun ke sebelah gitu, bangun ke belakang gitu kan. Jadi nah ada ruangan ini nih ya garasi, tapi gue nyebutnya lebih ke tempat kita nongkrong aja sih, rame-rame. Jadi makanya gue suka, kayaknya enak nih kalau rapi gitu. Kalau anak nongkrong sini berarti. Karena nongkrong sini kalau sore gitu. Jadi kalau berantakan kan kayak jadi
gue pribadi kurang enak gitu. Iya benar sih. Terlepas mau ada anak-anak apa enggak, yang gue pribadi Iya, yang iya. sering tiap hari ada di sini gitu kan, kalau Ngelihat berantakan. jadi kayak Ini sesimpel rapi banget sih emang. ketika mobil masuk, kayak gue ngeliat mobil ini menjadi suatu elemen Iya. pajangan yang ada di dalam ini tempat gitu, maksud gue. Bukan cuma dia, ya ada lah yang di luar untuk daily gitu, tapi ketika udah naik ke sini jadi kayak nggak kotor atau apa, atau emang gue bersihin sampai bersih gitu maksudnya. Jadi ini tuh bukan cuma oke di jalanan dia mobil, tapi ketika diparkir di sini dia menjadi satu pajangan yang emang sama aja kayak yang lain gitu. Maksud gue bukan cuma jogrok doang mobil gitu, Iya, tapi iya. enggak, Tapi ini emang elemen juga Bagian punya. dari rumah ini. Bagian dari kayak rumah ini. Bagian dari Kayak bangku, kayak karpet, dia menjadi bagian itu tuh. Dia bukan cuma parkir, dia Dia kayak cuma misalkan bukan mobil doang udah gitu bukan ya. mobil doang. Bukan mobil doang nih ini. Menurut gua ya, Iya. bagi gua. Karena kan mobil ini juga kendaraan elu kan. Lu. Ketika dia keluar jalanan oke jadi kendaraan, tapi ketika Cuman kan alat transportasi lu untuk kerja. enggak, gua naik motor sih. Oh, lu kerja naik Nggak jadi naik motor gua. ke sana? Gimana? Ke Ke Jakarta? Jakarta naik motor. Buset jauh. Gua kalau ke ini paling kemana ya? Ke acara. Paling gua weekend. Jadi dia keluar juga paling Sabtu ya seminggu sekali Oh, nggak naik ini. gitu. Ini mobil apa sih? Honda ya? Bukan Toyota. Oh, Toyota. Oh iya, terus tangan Toyota. Tulisan Toyota. Setir. Ini setirnya ini kan? Iya, stang lagi, Setir. stang motor. Setir ini bener. Setirnya ini kan mobil ini kan? Setir orinya. Itu gua pakai setir yang lain. Anjay. Toyota. Itu jadi kayak misalkan apa ya? Sebenarnya nih itu tuh cuma subwoofer gitu. Itu cuma subwoofer yang ditip di mobil kan. Iya, ini suka buat di mobil kan? Ya, Sound benar. mobil kan? Sound mobil. Heeh. Jadi kadang-kadang gue suka dapet gitu kan tuh. Terus karena numpuk, kayaknya jangan cuma ditumpuk ya. Yang tadi gue bilang, dia menjadi bagian dari elemen juga gitu. Kayak poster, Iya. itu juga ada di situ. Iya. Jadi padahal cuma sesimpel itu cuma subwoofer aja sih. Itu yang ditumpuk. Cuman ya jadi menarik sih itu ban-ban. Ban-ban, Ban-ban ini kan lu bersihin banget nih kayak tadi ya. iya gue rapiin sih. Maksudnya Dicuci. dengan kayak misalnya tadinya gue tumpuk semua, tapi coba deh kayak kalau kayak di toko-toko velg gitu. Satu gue balikin ke atas gitu. Makanya itu apa? Satu gue balikin ke atas. Apa sih namanya displaynya? Display. Gue coba deh gue display gitu kan. Iya. Gitu. Dicoba display. karena dulu kuliah di Polmed ada display gitu kan, jadi kayak ke bawah tuh sekarang kayak coba deh gue mau display apa ya gitu. Jadi kayak di satu room ini displaynya ini gitu. Jadi kayak kalau lo lebih suka otomotif ya lo di display yang ini nih, tapi kalau lo lebih suka ke nature Anjay. alam-alam ya udah lo Anjay, lebih nongkrongin iya, ke sini. Ini lengkap banget sini di. Kalau misalkan lu mau nongkrongin musik, mau rekaman, Musik, mau apa ya rekaman. deh di dalam. Di dalam. Gitu. Jadi kayak ada pos-pos. Iya benar. gitu. Gue jadi pertama masuk ke depan itu, gue ngedapetin 3 elemen di Apa tuh? tempat lu. Jadi Tiga elemen. iya kayak pertama tuh lu disuguhin masuk ke sini tuh alam. Iya. Ini nongkrong kita gini banget nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ntar podcast yang panjangnya kita nggak di sini lah, Oh, kita iya. pindah ke dalam. Gimana dapet 3 elemen? Jadi 3 elemen ini nih pertama disuguhi dengan pohonan hijau Ya. yang teduh, rindang, terus ada suara air, ada ikan-ikan. Lucu banget tuh kan air gemericik. Terus di kedua adalah tempat lu berkreasi di situ, kerja, berkreativitas di situ ya kan. Ya, Tempat saya lu rezeki di masak. situ. Iya kan di situ. Masak. Itu juga nyaman, enak. Maksudnya lu bisa dengerin air. Tadi tuh di dalam situ tuh airnya kedengeran banget sih emang. Iya kedengeran. Ricik. Gitu. Begitu ke belakang sini, wah lebih tenang lagi nih. Makanya tadi gue bilang gue suka ada Tapi suara juga ada noise kecil gitu, pohon-pohonan. ada pohon-pohon. Terus di sini garasi lu, wah. Garasi. Jadi otomotif nih jadinya di belakang ini nih otomotif nih. Otomotif. Anjir, ada alam, ada tempat kreativitas, terus otomotif. Ya, Keren alhamdulillah sih, lengkap sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lengkap banget. Nggak langsung juga sih, maksudnya step by step juga sih. Gue gitu maksudnya kayak ngampus juga biasa aja naik motor gitu maksudnya. Terus sempat gue dulu main
cafe racer zaman dulu tuh sama anak kampus, anak Polnya. Ini motor kan? Motor dulu. Dulu tuh. Kok cafe racer ya? Cafe racer gua. Bukannya skuter ya? Skuter mah Bang Suban. Oh Anak iya Vespa. iya. Enggak, dulu tuh gua, Herspan, terus Bang Ciptun, Ombol juga, Banon pasti tuh. Cafe Siapa racer lagi? tuh ya? Gue cafe racer gitu. Oh. Dulu siapa lagi ya? Bang Julmuin, Bang Jul. Oh iya. Dia juga main tuh. Dulu dia pakai CB masalah. Gitu. Dulu Bang Ciptun. Yang ini orang visioner nih punya duluan. Cafe racer tuh ini apa sih, ini namanya motor dulu Robin, gue inget banget tuh. Motor apa nih Bang? Tahu di tahun segitu ya, maksudnya kayak 2013 gitu. Motor apa nih Bang nih gitu tuh. Udah akhirnya gue ikut-ikutan dia deh tuh. Tuh pertama kali gue suka otomotif kayaknya di situ tuh. Kayak gue suka nih kayaknya. Untuk otomotif tertentu ya. Sebenarnya sih suka. Emang suka yang klasik kali ya? Enggak juga ya? Enggak juga sih Mas, Oh, maksudnya nih gue tuh kayak ini buat diri gue nih, memandang gue suka sama hal ini, sama satu hal ini apa enggak itu dilihat dari kayak lu royal apa enggak nih buat suatu hal yang ini gitu. Kayak misalkan ada orang yang rela untuk beli stang motor seharga 2 juta atau jok Vespa seharga 4 juta, tapi untuk beberapa orang wah ini jok dong mahal banget. Nah berarti tandanya diri kita nggak di situ menurut gue, ini menurut keyakinan gue ya gitu. Tapi kalau kita kayak emang segitu harganya all in terus nggak mikirin harga gitu, maksudnya ya emang harganya segitu misalkan, iya berarti lu ada indikasi lu hobi di situ. Maksudnya kayak gue pernah mau nyoba Scoopy lama gue nih, pengen gue coba modif gitu kayak motor-motor Mas Dana tuh kan culture gitu tuh. Pas gue ngeliat wah mahal ya ini fairingnya mahal ya ternyata gitu ya. Terus mau ini mahal, wah ternyata gue nggak into di situ kalau gue masih nyebut kata mahal lah. Pas gue kemarin waktu itu nyoba ke mobil terus kayak beli velg, kayak enggak nih gue gimana caranya ada nih duitnya gue cari gitu tuh. Wah berarti gue into di hobi itu. Kayak beli di musik gitu kan. Iya. Jadi ya emang jika ada dua unsur emang kalau di musik ya Mas, kayak misalkan dari sisi senimannya tuh, dari sisi bisnisnya gitu kan. Kalau dari sisi senimannya kan lu all in tanpa kadang-kadang nggak belum mikirin bisnisnya gitu, kayak passion. Gak mikir dibayar tuh kadang-kadang passion. Ya mau gue mau main gitu, cuman kan buat keberlangsungan hidup ada lagi kan orang-orang yang bisnisnya ya, gitu kan. Jadi kan kayak musisi tuh kebagi jadi kayak beberapa kategori juga kan. Kayak emang musisi di bar, di kafe emang mereka nyari duit buat makan dari musik. Jadi mau nggak mau dia suka musik tapi kan harus menghasilkan dengan cara itu gitu. Ada yang emang mungkin latar belakang dia emang tercukupi, jadi itu serah gue kalau musik kayak gini emang kenapa gitu. Ya kan sah-sah aja, semuanya tuh sah menurut gue. Bener-bener. Nggak ada yang salah. Gue cuma menceritakan beberapa orang tuh biasanya ada yang kayak gitu. Jadi kayak lu passion nih di foto awalnya gitu kan, kayak lu di jalan aja kemana nih tanpa perlu mikirin bayaran. Iya betul masih merasakan senang lah. Iya walaupun pasti ada ketika lu udah menggeluti hal itu mikirin bisnisnya gimana nantinya kan. Tapi minimal lu ngejalaninnya bahagia gitu. Ketika ini balik lagi menurut keyakinan gua, kayak ketika kita mau jalanin apa yang satu hal nih, terus kalau emang dari awal belum mendapat bayaran, minimal tuh bahagia dulu. Kita ngejalanin senang. Seenggaknya kita udah menang di situ. Seenggaknya kita menang situ. Udah menang, kita bahagia dulu. Bahagia. Pasti ntar alam sadarnya mikirin, wah bisnisnya nanti gini nih. Iya. Oh nanti menghasilkannya kayak gini nih caranya, cara jualannya tuh gini gitu. Tapi kayak start langkahnya kita jadi senang. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi kalau duit udah nggak dapet, bahagia nggak dapet, udah ngapain lagi? Gue biasanya nggak gue kejar yang gitu. Iya. Duit nggak dapet, bahagia juga gue nggak dapet, udah gue tinggal biasanya. Gak gue jalanin pilihan-pilihan itu nggak gue jalanin. Gitu. Ya kadang emang, ya kayak sekarang gue juga ngeband juga belum menghasilkan banget kan gitu. Cuman karena gue seneng itu yaudah jalanin aja. Jalanin. Benar-benar. Ntar kita ngobrol lagi nih lebih panjang lagi bersama Aldi.
Ada yang nonton mas? Ada. Kayak nggak ada yang nonton. Maksudnya lebih nggak ada yang nonton gua sih mas. Ada lah nih pasti. Siapa? Atau ya siapa ya? Subscriber gue udah 51. Banyak ya? Banyak itu. Nggak dikit itu, masih dikit anjir. Banyak. Masih banyak ya? Terhitung banyak itu. Lebih dari ini kan tetangga Satu kelas. kosan lu. Iya. Banyak itu di 51. Achievement Satu kelas lah itu. satu kelasnya 30. Iya. Berarti lebih banyak ini 51. Iya. Cuma gue nggak tahu ntar yang mau nonton ngapain nonton gue. Banyak ini. Ya kan. Banyak sih gue rasa. Karena banyak banget hal yang diobrolin. Dari alam, kreativitas, otomotif. Ngobrol. Oke, nanti kita dengerin lagi obrolan berikutnya yang lebih seru lagi. Diskusi bareng bersama Aldi. Thank you. Dibeliin kelas 6, gue lupa kelas 6 atau kelas 1 SMP ya. Dibeliin drum hurricane Oh, sama gitar elektrik merek Warsbun tuh. Gitar dangdut lah, warna kuning gitu. Kayak dari situ tuh mulai latihan ngeband sama abang gue di game-game. Ini SMP deh.